Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Kita ketemu lagi sama PJ. Bagaimana kabarmu di rumah? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan oleh Allah SWT, sehingga anak-anak pada sore hari ini dapat mengikuti pembelajaran lagi dengan Pak Ali. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Kalau dalam minggu yang lalu anak-anak kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yang mana sudah saya jelaskan yang kemarin itu, bahwa tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Begitu juga pada hewan, tidak jauh berbeda seperti pada tumbuhan yang kemarin, dia juga perkembangbiakannya malah dua, yaitu ada secara generatif dan secara vegetatif. Nah, mari kita bahas bersama-sama perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak, kemarin Pak Ali sudah menerangkan generatif itu artinya kawin, artinya bahwa melibatkan dua individu. Berarti perkembangbiakan secara generatif berarti menggunakan peleburan sel, jadi ya pakai peleburan ya, peleburan sel ya, sel kelamin jantan ya, jantan dan kelamin betina. Nah, berarti perkembangbiakan secara generatif ini melibatkan dua individu, artinya didahului dengan peleburan sel kelamin jantan yang menghasilkan sperma, dan sel kelamin betina akan menghasilkan sel telur atau namanya adalah ovum. Nah, ini pada perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada dasarnya perkembangbiakan secara generatif ini, secara kawin maupun tidak kawin, itu kemarin pada tumbuhan saya sudah menjelaskan, tetapi pada hewan hampir sama. Tetapi kalau pada generatif, pada tumbuhan, pada hewan ini ada kata-kata peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tetapi kemarin pada tumbuhan pakai penyerbukan dan pembuahan. Nah, ini mari kita membahas masalah ini. Nah, sel kelamin jantan itu akan menghasilkan yang namanya namanya sperma. Kalau ya, siapakah yang menghasilkan sperma? Itu dalam istilah hewan ada yang namanya testis. Testis ini akan menghasilkan yang namanya sel sperma atau spermatozoid. Sedangkan pada hewan betina itu menghasilkan sel telur atau yang sering disebut dengan nama ovum. Ini dihasilkan oleh suatu tempat di sana namanya ovarium, yaitu tempat untuk memproduksi sel telur. Sedangkan tempat memproduksi sperma namanya testis. Nah, pada perkembangan generatif ini terjadi peleburan. Ketika sudah lebur, akhirnya ketemu antara sperma dan kemudian sel telur ketemu, maka akan menghasilkan yang namanya zigot. Ya, akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot ini dalam perkembangannya nanti akan berkembang di dalam tubuh si hewan betina. Ya, berkembang di sana. Nah, ada yang berkembang di dalam rahim, ada yang berkembang di dalam rahim, menempel dalam rahim, ada yang berkembang di dalam telur yang terbungkus oleh cangkang ya, yang terbungkus oleh cangkang. Jadi ada yang berkembang di dalam rahim, menempel di dinding rahim, ada yang berkembang di sana di dalam telur yang dibungkus oleh cangkang. Nah, zigot ini nanti ya, akan berkembang ya, akan berkembang menjadi embrio. Nah, ini perhatikan dulu sebentar ya, urut-urutannya. Setelah sel kelamin jantan dan kelamin betina bertemu, sperma dan ovum bertemu, menghasilkan zigot. Kalau ditanya apa sih zigot itu? Zigot itu adalah sel telur yang telah dibuahi. Itu namanya zigot. Jadi setelah dibuahi oleh sperma, maka namanya zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini nanti akan berkembang ya di dalam tubuh betina. Ada yang menempel di dinding rahim, ada yang berkembang di dalam telur yang bercangkang. Nah, yang berkembang di dalam rahim itu nanti dia akan mendapatkan makanan dari tubuh sang induk tadi itu melalui plasenta. Ya, melalui plasenta. Ini ya, melalui plasenta. Itu kalau di dalam rahim. Tetapi kalau berkembang biaknya embrio ini berkembang di dalam telur yang bercangkang, maka dia mendapat makanan dari apa? Dari telur itu sendiri, ya. Yang sering kamu kenal dengan di sana ada namanya kuning telur, itu cadangan makanannya ada di sana.
itu yang berkembang biak. Nanti embrio ini berkembang di dalam telur yang bercangkang. Nah, dalam telur bercangkang ini nanti akan dikeluarkan oleh tubuh sang induk, keluar, tapi sudah dibuai anak-anak. Sudah dibuai, kemudian dikeluarkan. Nah, tinggal apa? Nanti tunggu untuk menetasnya di luar itu. Makanya, nah, hewan-hewan apa yang biasanya berkembang biak dengan cara seperti ini, yang bertelur ini? Ya, kamu pasti ingat, seluruh bangsa serangga itu bertelur. Satu, seluruh bangsa serangga. Kemudian seluruh bangsa burung itu bertelur. Ya. Kemudian katak, kemudian cicak. Nah, ini termasuk juga bertelur. Nah, hewan yang berkembang biak secara bertelur ini nanti dinamakan namanya ovipar. Nanti kita bahas nanti. Nah, saya lanjutkan. Kalau kita bicara masalah pembuahan, ya, tadi telur ini sudah terjadi pembuahan, sudah ketemu antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sudah ketemu, kemudian berkembang menjadi zigot menjadi embrio. Ini sudah terjadi yang namanya pembuahan. Ya, oleh karena itu kita nanti akan kenal, anak-anak, kita mengenal dua macam pembuahan. Ada pembuahan di dalam, ya. Ada dua jenis pembuahan. Ya, ada dua jenis pembuahan, yaitu pembuahan di dalam, ya, internal, dalam bahasa IPA-nya namanya internal, ya, kemudian ada pembuahan di luar atau sering disebut dengan eksternal. Artinya begini, nah, pembuahan di dalam itu sel telur dan sperma itu ketemu di dalam tubuh sang induk betina, itu ketemu. Nah, ketika dikeluarkan sudah tidak terjadi pembuahan lagi, tinggal menetas saja. Jadi telurnya tinggal digeremi oleh bangsa burung atau ayam dan sebagainya itu itik, nanti tinggal menetas. Makanya kadang-kadang ada mesin penetas itu. Nah, itu aja. Tetapi kalau pembuahan di luar, ya, pembuahan di luar itu biasanya sel telur dan sperma ini itu bertemunya di luar. Nah, hanya dua hewan yang berkembang biaknya eksternal, secara eksternal pembuahannya di luar itu ada, yaitu bangsa katak, ya, katak dan ikan, ya, bangsa katak dan bangsa ikan itu pembuahannya di luar. Jadi sel telur dan sperma itu ketemu di luar, seperti ikan mujair, kemudian ikan mas, ya, itu di luar. Katak juga di luar, salamander juga termasuk. Itu terjadi eksternal, pembuahannya di luar. Sedangkan seperti ayam, itik, kambing, kucing, ya, dan sebagainya itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh sang induk sehingga langsung melahirkan. Jadi kalau embrionya ini sudah menempel di rahim, ketika lahir sudah berwujud individu baru. Tetapi kalau yang pembuahan di luar itu telurnya sel telurnya dikeluarkan, terjadi dibuai oleh sperma di luar, kemudian terjadilah yang namanya pembuahan, pertemuannya jadilah namanya zigot. Nah, itu kita kalau bicara tentang pembuahan. Kita kembali lagi sini ya. Urut-urutannya generatif itu setelah terjadi pembuahan berubahlah menjadi zigot, sel telur sudah dibuai namanya zigot berkembang menjadi embrio nanti akan berkembang menjadi janin. Nah, jadi janin, kemudian janin nanti berkembang biak, akhirnya berkembang akhirnya jadilah yang namanya orok, melahirkan, ya, hewan kecil dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari perkembangbiakan secara generatif prosesnya, maksud saya. Di prosesnya adalah terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina, kemudian terjadi namanya zigot menjadi embrio berkembang di dalam tubuh sang induk, bisa di rahim, bisa di telur yang bercangkang. Kemudian jadilah janin, kemudian dilahirkan, kemudian keluar. Nah, ini prosesnya. Nah, kalau kita lihat perkembangan generatif itu dibedakan menjadi berapa? Ternyata ada yang generatif ini bisa kita lihat di sini ada 3, ya, generatif, ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada yang namanya, satu adalah ovipar. Ovipar itu artinya bertelur. Nah, ini bertelur tadi sudah tak terangkan, telur kemudian dikeluarkan, dikerami dan menetas, sudah terjadi pembuahan di dalam tuh. Kemudian yang kedua adalah vivipar. Vivipar itu artinya melahirkan. Melahirkan berarti pembuahannya di dalam, melahirkan, ya. Tadi di dinding rahim tadi, contohnya adalah seperti harimau, gajah, kemudian kambing, kemudian hewan-hewan yang memama biak itu, ya, termasuk hewan mamalia, ini golongan mamalia itu adalah melahirkan.
Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar itu artinya bertelur sekaligus melahirkan. Artinya bahwa hewan itu sudah terjadi pembuahan di dalam tapi terbungkus oleh cangkang, kemudian cangkangnya kemudian dikeluarkan tanpa dirami, kemudian langsung menetas dengan sendirinya. Itu namanya ovovivipar. Seperti kadal, ya, ini ada kadal, ya, hewan-hewan yang seperti ini, ya. Ini biasanya perkembangbiakan secara ovovivipar. Ini contohnya adalah kadal. Nah, ini anak ada 3. Saya ulangi, ovipar bertelur. Ciri-cirinya bertelur itu berarti dia mengerami, dia tidak punya daun telinga, tidak punya kelenjar susu, itu ovipar. Kemudian vivipar seluruh bangsa mamalia. Ya, kalau ini tadi ovipar bangsa burung, bangsa ikan, bangsa cicak, bangsa katak, itu ovipar. Kemudian vivipar adalah golongan mamalia. Mamalia itu menyusui. Jadi cirinya vivipar adalah mempunyai kelenjar susu, menyusui, melahirkan, ya. Ini punya daun telinga, ini vivipar. Kemudian ovovivipar itu biasanya adalah hewan-hewan ini individu barunya terbungkus oleh cangkang keras kemudian dikeluarkan. Contohnya adalah kadal tadi, kadal, kemudian ular, ya. Kemudian hiu, ikan hiu. Ini termasuk golongan hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar. Jadi dikeluarkan kemudian dengan sendirinya menetas tanpa dirami. Itu namanya ovovivipar. Ini dulu anak-anak yang bisa Pak Ali sampaikan pada sore hari ini. Nanti ya memang mengapa Pak Ali tak sangkut seperti ini supaya apa? Gak terlalu panjang, ya. Kalau beda kalau kita menerangkan secara klasikal. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kamu jelas. Nanti kalau kamu setel diulang-ulang, nanti kamu akan jelas dengan sendirinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.